Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raka Ananta, perwakilan dari grup 02 kelas 02 Matematika Bisnis SBM ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari grup 02. Kami membahas tentang Indomie. Nah, sebelum saya mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Dafa. Yang kedua, Raihan Fajar Ananda. Yang ketiga, Muhammad Hafiz Firdaus. Yang keempat, Fatur Rahman. Dan yang kelima, saya sendiri, yaitu Raka Ananta. Kami membahas Indomie karena Indomie adalah salah satu produk yang permintaannya cukup besar di pasar dan tentu saja pendapatannya juga besar di pasar. Satuan konsisten yang kami pakai yaitu kuantitas Ki, yaitu juta bungkus per bulannya. Yang kedua adalah harga atau biaya yang kami hitung dalam rupiah per bungkus. Yang kedua, total rupiah, yaitu rupiah total yang dihasilkan oleh perhitungan. Data yang kami gunakan pada tugas mata kuliah ini yaitu data Indomie jika dijual dengan harga eceran dan harga grosiran atau paketan. Kedua cara menjual ini akan menunjukkan hasil yang berbeda dari kuantitas maupun dari harga per bungkusnya. Jika dijual dengan kuantitas diecer, maka kuantitas akan sama dengan 1.400 dan harga satuannya akan menjadi 3.500. Jika dijual dengan harga grosiran atau paketan, maka akan menjadi 2.900 dan kuantitasnya menjadi 1.700. Asumsi atau biaya yang kami gunakan yaitu dengan titik A yaitu rendah, titik B yaitu aktual. Ki A akan menjadi sama dengan 1.000 dan marginal cost A akan menjadi 1.900. Sedangkan titik B, Ki B-nya akan menjadi 1.380, sedangkan marginal cost B akan menjadi 2.000. Sedangkan fixed cost kami tetapkan menjadi 400 miliar rupiah. Untuk fungsi permintaan, kami mencari B, yaitu hitung slope terlebih dahulu yang akan menghasilkan 2 sebagai slope-nya, dan hitung intercept, yaitu variabel A, yang akan menghasilkan 6.300. Fungsi permintaan akan menjadi PQ sama dengan 6.300 min 2,0 Ki. Mencari fungsi pendapatan dengan mengkalikan fungsi permintaan dikali kuantitas atau jumlah barang yang terjual. Maka fungsi pendapatan akan menjadi 6.300 Ki min 2,0 Ki kuadrat. Untuk mencari kuantitas maksimum agar fungsi pendapatan bisa untung maksimal, yaitu dengan menurunkan fungsi pendapatan lalu disamadengankan 0. Untuk hasilnya yaitu 1.575. Nah, 1.575 adalah kuantitas yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, kan kita udah tahu nih, kuantitas maksimum agar revenue menjadi maksimum di titik berapa, yaitu 1.575 untuk kuantitas produksi yang harus dilakukan. Maka harga yang ideal untuk mencapai titik maksimum revenue yaitu dengan cara menginput kuantitas di titik permintaan dengan cara P input 1.575 sebagai Ki, maka akan menghasilkan 3.150. Nah, 3.150 adalah harga yang maksimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum pula. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, dan selanjutnya saya akan membahas tentang biaya produksi. Dengan memodelkan marginal cost secara linear, menjadi marginal cost sama dengan M0 ditambah M1 dikalikan dengan Q. Pertama, kita harus menghitung slope dari fungsi ini, yaitu M1-nya. Kelompok kami
menentukan dua titik yang akan kami olah menjadi M1, yaitu marginal cost sama dengan 2.000 rupiah pada 1.580 juta bungkus penjualan, dan marginal cost sama dengan 1.900 rupiah pada 1.000 juta bungkus penjualan. Lalu, dengan mengurangi 2.000 dengan 1.900 dan 1.580 dikurangi dengan 1.000, kami memperoleh sekitar 0,17241 sebagai M1-nya. Kemudian, untuk mencari M0-nya, menggunakan sistem aljabar dan mengubah M0 sama dengan marginal cost dikurangi M1 dikalikan dengan Q. Kami memperoleh M0 sekitar 1727,59. Dan terakhir, untuk mendapatkan marginal cost pada titik tertentu, kami bisa menggunakan rumus marginal cost sama dengan 1727,59 ditambah 0,17241 dikalikan dengan Q. Selanjutnya, fungsi biaya total menggunakan integral. Seperti yang kami temukan tadi, biaya marginalnya adalah ini. Kami juga menemukan biaya tetapnya adalah 400 miliar. Lalu, kami mengaplikasikan integral untuk mendapatkan biaya total, yaitu dengan menambahkan biaya awal dengan biaya variabel biaya awal dengan integral 0 sampai 9 dari biaya variabel. Sehingga kami mendapatkan biaya total adalah 400 miliar ditambah 1.727.590 Q tambah 86.205 Q kuadrat. Selanjutnya biaya maksimum, kuantitas yang memaksimalkan laba, menggunakan Q double accent. Perlu kita ketahui bahwa laba maksimal pada marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Sehingga dengan itu kami mendapatkan laba maksimalnya adalah P double accent sama dengan P kali Q. Q-nya adalah 1095,81 juta bungkus per bulan. Sehingga jika P dikalikan dengan Q dengan perhitungan seperti ini, kami mendapatkan laba maksimalnya adalah 4.108,38 per bungkus. Saya akan membahas tentang surplus konsumen dan juga surplus produsen. Pertama, surplus konsumen. Memiliki rumus 1/2 dikalikan dengan Q double accent dikali dengan A kurang P double accent. Dan setelah dimasukkan dengan data, kami mendapatkan jawabannya adalah 1,201 triliun rupiah untuk surplus konsumen. Dan selanjutnya adalah surplus produsen. Memiliki rumus integral dari 0 sampai Q double accent dikali dengan P dikurang MC, yaitu marginal cost, di mana P adalah harga Indomie sekarang, yaitu 4.108. Dan setelah dimasukkan dengan data dan melewati rumus, kami mendapatkan surplus produsen sekitar 2,497 triliun rupiah. Dan dengan itu, maka surplus produsen lebih besar daripada surplus konsumen, yang berarti harga yang berlaku sekarang sekitar 4.108 rupiah lebih menguntungkan bagi produsen Indomie. Nah, ini kan udah masuk di bagian elastisitas permintaan. Bisa dilihat nih, elastis permintaannya itu mutlak EP min 1,879. Berarti EP sama dengan 1,879 kan? Karena EP ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan harga di Indomie ini akan sangat mempengaruhi konsumsi konsumen terhadap Indomie. Jadi kalau kesimpulannya itu, misal harganya terlalu naik, maka konsumen akan cenderung sangat responsif untuk tidak membeli. Nah, jika harganya turun, sebaliknya konsumen bakal cepat membeli. Maka karena itu, perusahaan-perusahaan seperti Indofood itu harusnya memperhitungkan segala strategi untuk cari harga yang pas.